maksudnya hopeless gimana nih? Hopeless banget, jadi kayak kita minta ke Allah, kita doa ke Allah, tapi kok kayaknya Allah tuh nggak ngasih jawaban gitu. Jadi kita udah sabar, tapi kok nggak dikasih. Jawabannya sabar aja terus. Karena kita nggak pernah tahu ya waktu yang tepat itu kapan sih sebenarnya gitu. Kita nggak pernah tahu. So just do it lah, lakuin aja terus nanti sampai Allah jawab sendiri. Udah langsung aja yuk gabung ke papa yuk. Oke. Yuk, sini. Lanjut lagi ngajinya. Alhamdulillah. Ya, nih. Tadi kan papa ngasih tahu ya. Asal orang mah ya pemirsa lempeng lurus aja gitu ya. Insya Allah tuh naik sendiri. Ya, derajatnya, kelasnya naik sendiri. Tadi powernya kecil gitu loh. Powernya misalkan seseorang kecil. Hanya bisa nyuruh istrinya misalnya. Atau minta tolong kepada suaminya misalnya. Atau ruang lingkupnya sama anak atau sama adik sama kakak. Tapi begitu dia lempeng, dia lurus dan on the track. Lempeng lurusnya di tempat yang benar, di jalan yang benar. Oke? Di perkara yang benar. Maka nanti powernya sama Allah dinaikin sendiri. Akhirnya bisa merintah kampung, kota, provinsi, negara, dunia gitu loh. Sederhana kok. Jadi pengen kaya, pengen berubah hidup, pengen ada perbaikan. Caranya lempeng aja, lurus aja. Cuman lempeng yang bagaimana gitu. Ya kadang-kadang ada orang lempengnya bener-bener lempeng. Saking lempengnya nggak ngapa-ngapain. Lempeng aja. Ya. Jadi kagum, Allah ngasih tahu gitu loh. Ini jalannya, gitu. Ini perbekalannya dan itu tujuannya gitu. Nah, ketika kemudian orang dikasih tahu ini jalannya, ini perbekalannya, itu tujuannya, lalu kemudian orang berjalan di jalan itu yang disebut dengan fisabilillah, jalannya Allah, maka dia nyampe. Ayat 109 surat Yunus ini, pemirsa dan pemirsa Zoom ya, sudah ada siapa tuh yang hadir di sini? Ini ada Melisa dari Makassar sama Mbak Melisa dari Makassar. Masya Allah, apa kabar Mbak Melisa? Sehat? Lah ada Mbak Lasmi dari Jakarta. Ntar kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi ayat 109 surat Yunus ini, ya Mbak Melisa, Mbak Lasmi dan semua pemirsa di tanah air, ini mengantarkan kita pada kisah Nabiullah Nuh di antaranya nanti. Bahwa akhirnya Nabiullah Nuh bisa berlayar. Bisa berlayarnya hebat loh. Ingat ya, berlayarnya tuh di lautan yang begitu dalam, begitu hebat badainya. Bukan cuma sejam 2 jam. Tapi berlayar di lautan yang gak ketahuan ujungnya juga di mana. Laut sekarang aja gak ketahuan. Apalagi laut pada zaman banjir Nabi Nuh. Artinya apa? Ya satu bumi ini banjir. Benar-benar tambah gak ketahuan lagi kan. 40 tahun pula lagi. Di mana badainya itu berlangsung 40 tahun dalam keadaan ombaknya segede-gede gunung. Kita paling mentok ngomong gimana? Segede gajah. Betul kan? Segede gajah dia mah. Upilnya segede gajah. Upil segede gajah. Ini segede gunung. Tapi, Masya Allah. Gara-gara Nabiullah Yunus kemudian, ya Nabiullah Nuh maaf, kemudian dia mengikuti wahyu dan bersabar. Akhirnya Nabiullah Nuh bisa naik ke kapal, berlayar, berlabuh. Ikutin papa. Sebab, ayo. Sebab. Dengan izin Allah. Dengan izin Nabiullah Nuh. Ngikutin wahyu. Dan bersabar. Nabiullah Nuh. Bisa naik kapal. Berlayar. Dan berlabuh. Ini ilustrasi ya. Artinya kita dong yang pintar mentadabburi makna ayat-ayat. Artinya, nanti di urusan apa aja, kita tuh naik, berlayar, berlabuh. No matter how, no matter what. Nggak peduli gimana susahnya. Wah, gue kira-kira menang gak ya? Gak usah mikirin, Ji. Yang penting lu isya aja dulu, gitu. Yang penting lu maghrib aja dulu. Yang penting lu asar aja dulu. Yang penting lu zuhur aja dulu. Yang penting subuh aja dulu, gitu. Saya bisa keterima di UI enggak ya? Di ITB enggak ya? Kata anak SMA kelas 3. Gue bisa diterima di UGM enggak ya? Gue bisa diterima di UNS enggak ya? Jawabannya sederhana. Ya lu belajar aja dulu. Tapi kalau misalkan di satu case gitu Pak, ada orang yang pengennya bukti dulu baru mau melakukan. Nah ini yang Allah bilang, kurang bukti apa aku?
Aku udah ciptain dunia ini dengan segala isinya, masih kurang bukti. Kayak ginilah. Kita bilang, Mama, oke, kakak mau bantuin mama nyapu. Tapi buktiin dulu dong mama sayang. Mamanya tinggal bilang begini, emang ngelahirin sama ngegedein lu tuh kurang bukti bahwa gue sayang sama lo apa? Gitu. Jadi Apa harus mama masih kurang sayang dengan melahirkan kamu? Itu kan, apa mama kurang sabar ngeliat anak jelek kayak kamu gini tetap mama aku sebagai anak? Gitu, ya. Oke, kita dialog sama peserta Zoom. Oke, barangkali ya Mbak Melisa atau Mbak Ami. Yo, silakan. Langsung Mbak Ami kali ya? Ya, dua-duanya boleh. Oh Monggo. iya. Siapa dulu? Silakan kalau ada yang mau nanya. Mbak Lasmi dulu boleh? Mbak Melisa dulu mungkin, Mbak. Iya, silakan. Oh ya, makasih banyak. Hebat, Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mengenai surat Yunus ayat 109, Ustadz, gimana caranya ya biar kita tuh bisa sabar kalau misalnya dalam posisi ini ya, sekarang tuh lagi posisi benar-benar nggak enakin gitu loh Ustadz, yang dimana banyak ujian gitu loh. Iya, makanya kan Cara contohnya, mengatasi. ya makasih Mbak Melisa ya, makanya contohnya Nabi Allah Nuh gitu loh. Artinya gini ya, kita misalkan punya badai rumah tangga, seberapa juga sih lamanya badai rumah tangga? Apa selama Nabi Allah Nuh sampai 40 tahun? Kan kadang-kadang enggak. Kadang-kadang 2-3 hari kita udah bayan sama suami, udah bayan sama istri, gitu kan. Cuman selama 2 hari itu aja kita dikipasin setan itu kan, seakan ujian ini berat banget gitu. Dan Allah juga menanti kita kan, pemirsa, Allah menunggu kita untuk kemudian datang kepada Dia dan menyerahkan semua urusan pada Dia. Dan segala persoalan, permasalahan, kesulitan, beban muncul, itu bukan buat apa-apa kok Mbak Mel, tapi buat kita itu jadi tambah kuat, gitu loh. Tambah pinter, tambah hebat buat kemudian harinya insya Allah. Ya, sing sabar, insya Allah didoain. Mbak Lasmi, silakan. Ini Ustadz, bagaimana caranya supaya kita itu keyakinan kita pada Allah tuh konsisten gitu. Kadang kita suka up and down. Suatu saat kita yakin banget, tapi kadang-kadang kita diuji apa dikit suka agak down gitu. Itu Makanya gimana gini sih? ya, saya ngasih tips buat diri saya dan buat teman-teman semua. Ketika kita lagi bagus suasana iman kita, naiknya kira-kira 4 level. Kira-kira begitu, naikinnya 4 level. Jadi pada saat turun pun, dia turun 1 misalnya. Tapi kita masih sepertiga, paham nggak? Ya, naiknya jangan satu-satu, tapi naiknya 4 level. Misalkan gini, gue sih yakin nih kontrakan bakal kebayar. Nah kalau turun nanti iman kita, nanti jelek. Kontrakan aja gue nggak kebayar, apalagi rumah. Bagaimana gue bisa beli gitu. Nah ketika kita ingin membangun iman, imannya di up sekalian. Kalaupun down kita satu stage aja. Paham nggak? Misalkan gini, Bismillah ya mah, insya Allah ya rumah ini bakal kebeli, dang gitu. Berarti kan naik tuh, set gitu kan. Kalaupun iman turun di sini nih, teng turunnya cuma dikit gitu. Insya Allah. Yuk kita baca lagi di ujung segmen ini. Ya, surat Yunus ayat 109. Kakak Kumi yang baca, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Apa artinya? Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Iya. Dan gak usah mikir panjang soal wahyu. Apa yang bisa kita ikutin dari wahyu? Disuruh sholat, sholat. Disuruh zakat, zakat. Disuruh jangan ngomongin orang, jangan ngomongin orang. Disuruh jangan berzina, jangan berzina. Disuruh jangan nyuri, jangan merampok, jangan merampok. Disuruh jangan nyakitin orang, jangan nyakitin orang. Disuruh baik sama orang tua, tetangga, baik itu aja. Insya Allah pemirsa, udah pokoknya mah hidup milik Allah kok. Segala kenikmatan juga milik Allah. Kalau ngikutin wahyu dan bersabar, yakin keajaiban pasti datang. Bismillah kita berdoa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesulitan dan persoalan, permasalahan dan beban yang dialami negeri ini, bangsa ini, pemirsa semua, keluarga-keluarga Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan semuanya panjang umur, murah rezekinya, banyak rezekinya, barokah rezekinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu tolongin, selalu lindungin, selalu amanin, selalu belain, penuhin juga apa yang jadi kebutuhan dan keperluannya. Siapa aja yang punya utang biar Allah lunasin, siapa aja yang bersedih Allah gembirain, siapa aja yang susah Allah senangin, siapa aja ya yang banyak bebannya Allah lepasin bebannya, dan kemudian Allah jadiin dia orang hebat pada ya, termasuk turunan hingga akhir zaman, dan COVID segera dihilangin dari planet bumi ini. Nah, semoga mudah-mudahan Allah mewafatkan kita kelak semua dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.